Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian ya? Tetap pastikan kondisi sehat, semangat untuk belajar. Awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang letak geografis negara Indonesia. Letak geografis adalah letak sebuah negara atau letak suatu wilayah dilihat dari permukaan bumi, ya, itu letak geografis. Ibu ulang, letak geografis adalah letak suatu negara atau suatu wilayah dari permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua. Nah, apa itu benua? Benua itu sebuah daratan yang sangat luas. Kalau sebuah daratan di tengah perairan atau di tengah laut, katakan seperti itu ya, itu namanya pulau. Lebih besar lagi namanya semenanjung. Kemudian kalau daratan itu luas sekali, itu baru namanya benua. Nah, benua ini dihuni oleh beberapa negara. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan Indonesia sendiri sebenarnya masuk dalam kawasan benua Asia. Cuman Indonesia letaknya tidak tersambung langsung dengan daratan benua Asia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Tepatnya lagi, Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Ya, Ibu ulang, ada di antara dua benua, yang sebelah utaranya itu benua Asia, selatannya benua Australia. Kemudian juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu, Indonesia itu berada pada posisi silang dunia, pada perempatan dunia. Nah, anak-anak, kalau kalian lewat jalan raya, misalkan kalian melewati sebuah perempatan jalan, rame tidak? Iya, rame sekali. Banyak orang lalu lalang dari arah utara, dari arah selatan, dari arah barat, dan arah timur, seperti itu. Seperti halnya Indonesia berada pada posisi silang itu, sama seperti jembatan menghubungkan orang dari benua Asia dari benua Australia. Lautannya pun begitu, menghubungkan orang-orang yang ada di daerah Pasifik sana, dari Amerika mau ke Asia, ke Afrika, juga lewat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menjadi tempat persinggahan orang-orang bila mau menuju ke suatu tempat. Itulah makanya Indonesia itu sangat ramai, memiliki pelabuhan-pelabuhan yang besar. Nah, anak-anak, Indonesia, Ibu ulang lagi ya, letak geografisnya berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga dilalui oleh dua rangkaian pegunungan yang disebut dengan sirkum. Ada sirkum Pasifik, ada sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik ini rangkaian pegunungan yang dimulai dari Amerika mulai selatan itu terus ke utara, nyambung ke wilayah daratan Asia, sampai ke Jepang, Cina, sampai ke Papua, Maluku. Pertemuannya ada di Indonesia. Sedangkan sirkum Mediterania atau rangkaian pegunungan dunia yang mulai dari Afrika, kemudian sampai Asia, Eropa, sampai Asia Barat, sampai itu nyambung di Himalaya, itu pegunungan Himalaya di India,
sampai ke wilayah Sumatera, Jawa. Nah itu bertemunya di Indonesia. Dua rangkaian pegunungan di dunia sama-sama bertemunya di Indonesia. Dan rangkaian pegunungan ini adalah pegunungan-pegunungan yang aktif. Maka tidak heran bila Indonesia itu tanahnya ini tergolong aktif. Tidak heran bila sering terjadi gempa bumi. Nah, itu ya pengaruh dari letak geografis ya. Nah, kemudian anak-anak, Indonesia juga memiliki pulau-pulau yang besar. Ya, benar ada pulau Kalimantan, ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, ada pulau Papua. Iya, itu adalah pulau-pulau besarnya. Kemudian ada kepulauannya di Maluku, ada Nusa Tenggara. Nah, banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia itu diperkirakan lebih dari 17.000 pulau. Sedangkan yang dihuni ini masih belum semuanya. Artinya masih banyak pulau-pulau di Indonesia itu yang belum berpenghuni. Nah, begitu ya anak-anak ya. Terus panjang garis pantainya, karena Indonesia itu terdiri dari kepulauan, maka satu pulau diukur garis pantainya saja sudah berapa. Itu kalau untuk seluruh Indonesia, pulaunya yang begitu banyak, yang sampai di atas 17.000, itu sudah berapa. Maka panjang pantai Indonesia itu termasuk terpanjang di dunia. Begitu ya. Nah, panjang garis pantainya ini tercatat sekitar 98.181 kilometer. Nah, tuh luas perairannya. Nah, ini perairannya juga luas sekali karena perairan di Indonesia itu terdiri dari perairan yang ada di lautan, juga perairan yang ada di daratan. Contohnya yang ada di daratan apa perairannya? Iya benar, ada sungai, ada danau. Iya benar sekali. Itulah oleh karena itu kalau misalkan dilihat luas wilayah Indonesia itu lebih luas perairannya dibandingkan dengan daratannya. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah letak strategis ya. Indonesia itu bertemunya berbagai macam kebudayaan, benar, karena tadi ada pada posisi silang dunia. Nah, Indonesia tadi itu juga dilalui oleh dua sirkum Pasifik dan dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Oleh karena itu Indonesia tergolong aktif tanahnya ya, sehingga sering terjadinya gempa. Gempa apa? Vulkanik, benar, akibat dari letusan gunung berapi. Nah, apa akibatnya? Tentu ada dampak positif dan negatif. Dampak negatif tentu kalau ada guncangan-guncangan seperti itu akan merusak. Sawah ladang akan hancur dilalui oleh lava. Karena panasnya, kata orang Jawa ada wedhus gembel. Panas sekali akan membakar sesuatu yang ada di bawahnya. Terjadi kerusakan. Tetapi bila lumpur dari tanah endapan gunung berapi ini sudah dingin, nah ini akan sangat baik bagi tumbuhan yang ada di Indonesia, karena akan menjadikan tanahnya tanah subur. Jenisnya namanya tanah vulkanik. Begitu ya anak-anak ya. Maka tidak heran
Karena banyaknya gunung berapi di Indonesia yang masih aktif itu artinya sewaktu-waktu masih bisa meletus, mengendap menjadi lumpur yang subur, menjadikan Indonesia menjadi daerah yang subur, menjadi daerah dengan pertanian yang luas. Itu yang disebut dengan agraris, daerah agraris ya. Makanya Indonesia juga tergolong negara agraris, yaitu negara yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani. Begitu ya anak-anaknya. Selanjutnya silakan kalian buka di peta ataupun kalian bisa browsing di Google ya, bagaimana pulau-pulau di Indonesia. Coba kerjakan tugas juga di buku paket yang ada di grup itu. Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera itu kan ada petunjuknya luasnya berapa. Coba kerjakan ya anak-anak ya. Nanti kalian bila ada hal yang kurang dipahami silakan bertanya. Begitu ya anak-anak. Nah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.